Halo teman-teman, nama saya Karisma Bintang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur penentu pendapatan nasional. Tujuan dibuatnya konten ini adalah sebagai syarat kelulusan ETS dari Dr. Muhammad Yasin SEMM. Kita masuk ke materinya. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Pendapatan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Suatu perekonomian dapat dikatakan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam waktu panjang cenderung naik. Berikutnya ada beberapa manfaat mengetahui pendapatan nasional. Pendapatan nasional dapat dipakai untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai suatu negara. Kemudian dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Kemudian pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui nilai barang dan jasa yang dihasilkan warga negara dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat membandingkan kondisi perekonomian antar daerah atau antar provinsi dan juga dapat membandingkan kondisi perekonomian negara satu dengan negara lainnya. Ada 3 unsur-unsur penentu pendapatan nasional. Yang pertama adalah konsumsi dan tabungan, yang kedua adalah investasi, dan yang ketiga adalah permintaan dan penawaran agregat. Apa itu konsumsi dan tabungan? Konsumsi meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Kemudian tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Naiknya konsumsi dan tabungan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kenaikan konsumsi, berarti permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Peningkatan permintaan barang dan jasa ini memaksa perekonomian untuk meningkatkan produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi barang dan jasa akan menyebabkan peningkatan terhadap perekonomian. Kemudian berikutnya adalah investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Berikutnya, investasi memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah. Sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Investasi juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga. Berikutnya, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Adanya kenaikan pada permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional dan menambah pengangguran. Sekian presentasi dari saya terkait unsur-unsur penentu pendapatan nasional. Semoga presentasi saya dapat memberikan wawasan baru untuk teman-teman, dan saya ucapkan
Terima kasih sudah menyimak konten saya. Halo, bagi teman-teman yang hendak berkuliah di tahun ini, saya ingin mengajak teman-teman berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dan apabila teman-teman masih bingung dalam memilih jurusan, saya ingin teman-teman mempertimbangkan jurusan ekonomi pembangunan. Apa sih kelebihan ekonomi pembangunan? Prospek kerja jurusan ekonomi pembangunan lebih global. Teman-teman bisa menjadi staf keuangan di instansi negara, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Teman-teman bahkan bisa menjadi tenaga pengajar alias dosen. Tak hanya itu, teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu ekonomi untuk membuka lapangan pekerjaan alias berkarir sebagai wirausaha.